warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Babak round robin sudah selesai. 8 pemain lolos ke babak knockout kawan. Antara lain Magnus Carlsen bersama Ian Nepomniachtchi berbagi tempat di posisi teratas dengan 8,5 poin. Hasil dari 7 kali menang, 1 kali kalah dan 3 kali remis. Diikuti Maxim, Arjun, Nordibek Abdus Satrop, Hikaru Nakamura, Vincent Kemmer, dan yang beruntung ini Fabiano Caruana. Di game terakhirnya menghadapi Vincent Kemmer hanya butuh hasil remis masing-masing pemain ini kawan. Tapi Vincent Kemmer punya chance untuk mengalahkan Fabi dan akhirnya Fabi dikalahkan oleh Vincent Kemmer. Yang menjadi keberuntungan Fabi, pesaing terdekatnya Richard Rapport kalah kawan. Ya, kalah, akhirnya Fabi lah yang lolos ke babak berikutnya, babak knockout. Dan untuk pairingnya, pengundian babak knockoutnya belum keluar, kita tunggu saja. Kita nanti lanjut lagi streaming hari ketiga ya. Terima kasih bagi kawan-kawan yang menemani sampai jam 11 malam tadi malam. Sekali lagi terima kasih. Oke, untuk game kali ini kawan yang akan kita otak-atik ini permainan Magnus Carlsen dulu ya, seperti biasa. Dan Magnus Carlsen ini kawan gak bosan-bosannya main catur. Selepas main di turnamen Over the Pot Catur 960, nah, tadi subuh kawan, Magnus bermain lagi di Title Tuesday sesi kedua. Magnus menang di sesi kedua kawan. Sapu bersih, 11 game dia sapu bersih, memetik 11 poin. Dan ada pengorbanan menteri juga di game ke-10 menghadapi Jan Christoph Duda. Jadi hari ini tema videonya adalah pengorbanan menteri dari Magnus Carlsen. Pagi ini pengorbanan menteri Magnus saat menghadapi Nordibek Abdus Satrop. Nanti kita susul siang hari kawan, saat menghadapi Richard Rapport ada pengorbanan menteri juga pada game ke-9. Dan sore harinya insya Allah saya akan lanjutkan pengorbanan menteri Magnus Carlsen di Title Tuesday. Terlebih dahulu kita nikmati permainan menghadapi Nordibek Abdus Satrop di babak ke-8 round robin dengan nomor acakan 636, di mana ada 2 pion yang tak terlindungi ya, pion B dan pion G kawan. Magnus pegang putih mengawali dengan pion F4, F6, sama-sama membuka akses bagi gajah-gajahnya. Pion D4 lanjut Magnus, tak perlu kalian pedulikan di tahap pembukaan seperti ini, cukup lumrah ya. Pion D5, ingin dapatkan kontrol petak pusat seperti biasa. Tantang Magnus dengan pion E4. Pion D pukul pion E4, menteri langsung keluar. Mengancam pion kawan bisa dengan pion C6, kuda C6. Abdus Satrop memilih dengan kuda C6. Mumpung dapat tempo untuk serang menteri, segera keluar ya. Menteri mundur ke E2, baru pion C6, pion C3. Juga berikan tempat bagi gajah untuk segera keluar kawan. Mengincar petak H7 supaya gajah nggak berkembang. Gajah C7. Ada kuda G3 terlebih dahulu dari Magnus. Selepas rokade panjang, Magnus keluarkan kuda D3. Nah, di posisi ini kemarin Engine menjalankan pion G5, langsung dobrak lajur G kawan. Pion pukul ambil balik, pertukaran benteng bisa dilanjutkan oleh kedua pemain. Atau kembangkan kuda G6, tapi keluarkan gajah. Cukup normal juga untuk menekan kuda. Gajah C2, persiapan rokade juga Magnus. Pion E6, pion B3. Nah, gajah punya opsi untuk melakukan pertukaran atau melangkah kuda B5. Inilah yang dipilih oleh Abdus Satrop dengan ide ancaman pada petak C3 garbuan Raja Menteri. Menteri D2 jaga pion. Sudah saatnya sikat kuda. Tapi Abdus Satrop tetap konsen untuk menyerang petak C3. Harapannya mendapatkan kompensasi benteng plus 1 pion. Dan pengorbanan gajah ini diterima oleh Magnus. Pion B ambil gajah C4. Gajah ambil pion C3. Dan yang mengejutkan, Magnus korbankan menteri kawan. Korbankan menteri atau melakukan pertukaran. Menterinya ditukar dengan 3 perwira minor. Ada opsi juga Magnus ini geser menteri. Petak E2, maka gajah ambil benteng, baru sekarang ambil kuda. Tapi pion ini jatuh. Atau opsi yang lain, menteri ke C1, gajah ambil benteng, menteri ambil balik, dan tetap mengawal pionnya ya. Kuda ke D6, menteri C3. Magnus tidak memilih opsi itu. Dia dalam posisi yang aman kawan, bisa lolos walaupun tersisa beberapa game, tapi sudah memetik 6,5 poin, sudah bisa lolos ke babak berikutnya. Dia ingin bergaya kawan. Tukarkan menterinya dengan 3 perwira minor Abdus Satrop. Nah, hitam bisa melanjutkan dengan pion pukul pion atau ya tempatkan kuda ke F7. Raja B8 langkah bagus juga dari Abdus Satrop.
ada benteng AE1, ini langkah bagus juga kawan, sudah sangat jelas ya untuk memberikan tekanan nanti di lajur E. Kuda F7, gajah B3, pion sudah tidak bisa backup. Kalaupun ada benteng, ada kuda F5 kawan, nggak bisa begitu ya. Tetap pion nggak bisa dipertahankan. Tapi langkah kuatnya dengan kuda D6. Memilih dengan pion C5, menyerang pion B5 dan bisa dipertahankan oleh Magnus kawan sebetulnya dengan pion A4. Tapi memilih dengan kuda caplok berharap melakukan garbuan pada dua benteng. Menteri ambil pion B5, kuda ambil pion E6 garbu benteng, menteri B4 skak. Atau kuda petak D6 untuk mempercepat aktivitas. Nah, harapan melakukan skak ini berharap raja ini geser kawan. Ke sana ke sini. Ya, geser peta atau ke lajur C. Nah, benteng ini bisa pin nanti di lajur E kawan. Atau jika bergeser ke lajur C, maka benteng bisa geser tempo skak. Jadi nggak kena salah satu benteng ini. Tapi Magnus mempertahankannya. Raja D1. Yang kuat peta E2 geser. Tapi memang hitam akan bisa mempertahankan benteng. Magnus memilih amankan raja berada di lajur D. Kuda D6, kuda caplok benteng F8, benteng ambil balik, gajah E3. Berkembang ke peta E3 untuk sebagai tameng. Agar nggak terkena tempo ya skak di lajur E ini. Pion A5, raja E2, pion A4 yang bagus dengan pion H5 kawan. Tapi dengan pion A4, gajah E6, ada kuda serang pion yang di sini. Nah, pion dorong maju dan bisa melakukan skak, tapi dengan menteri B2 skak, raja F3 mendapatkan pion berharap pada pion bebasnya Abdul Satrov. Kemudian kuda E4 untuk mendapatkan aktivitas perwira, sentralisasi, berikan ruang pergerakan bagi raja sebanyak mungkin, ada pion G5 dan kuda ke C5. Ancaman skak di sini kawan, benteng D8, benteng A1, menteri C4, benteng FC1. Nah, bisa melakukan skak di sini, jual beli nanti kawan. Memilih kuda C3, blokade, berikan dukungan juga bagi menteri. Caplok oleh Magnus Carlsen. Benteng C2. Untuk kawal peta ini ya nanti disusul doubling ya. Coba lihat. Mungkin menteri akan geser. Tapi geser kemana ya? Caplok saja oleh Magnus untuk mendapatkan pion A4 kawan. Kemudian pion G4 skak, caplok oleh gajah. Dan benteng mendapatkan pion D5. Ganggu kuda. Kuda D7 skak. Dan raja nggak bisa bergerak ke lajur A. Kalau petak C8 skak garbuan benteng. Raja B7. Kuda B6. Ancam benteng temponya, berikan dukungan bagi benteng di lajur C serang menteri. Jadi benteng C5, benteng C4 kasih kawan. Kasih lagi oleh Magnus Carlsen. Nah, benteng pukul benteng, kuda D5 skak garbuan sama juga ya. Kalau kalian ambil dengan menteri nanti komposisi buahnya sama kawan. Nah, caplok benteng, kuda skak garbuan menteri. Nah, kita dapat permain endgame. Pasang gajah Magnus melawan benteng. Komposisi jumlah pion setara kawan. Maaf salah klik, nggak gitu ya. Gajah F5 serang pion. Pion dorong maju ke H6. Gajah E4 serang pion lagi. Ada benteng B3. Raja E2 benteng B2 skak. Raja D3 benteng B3 skak. Raja D2 dan Raja E7. Lanjut Abdul Satrov. Masih belum mau menyerah. Kita berada di langkah ke-42. Sudah tidak mungkin lagi secara teoritis ya. Putih akan tetap menang. Gajah D5 sentralisasi serang benteng, benteng B5, gajah F3, raja F7, raja C3, raja G7, raja C4 serang benteng, benteng B1, pion H3, selanjutnya benteng I1 serang gajah. Gajah D2, benteng B1, raja C5, benteng B2, gajah C3, benteng B1, gajah B4, blokade, siap caplok pion. Nah, ada benteng F1 serang pion yang di sini kawan. Raja D5, benteng B1, gajah C3, benteng C1, gajah D4, pion B5. Didorong, ternyata nggak suka engine menyukai raja G6, bergerak dengan raja. Oke, memilih dengan pion B5, raja E6 kawan. Nah, pion sulit untuk dipertahankan. Benteng E1 skak masih mencoba, raja F5 nggak bisa mempertahankan pion ini, jadi dorong pion B4. Gajah caplok pion skak, raja geser ke H7,
ada gajah D5 untuk membatasi pergerakan raja. Raja sudah stuck di sini dan juga membatasi pergerakan pion di lajur B ini kawan. Benteng D1, raja E6, jaga gajah, berikan tempat jalan bagi pion di lajur F, pion H5, pion F5, benteng E1, gajah E5, dan Abdus Satrok menyerah. Tak perlu saya lanjutkan lagi sampai promosi ya, bisa kalian otak-atik. Sudah sangat jelas kawan. Benteng nggak bisa melawan sepasang gajah. Oke, itulah permainan Magnus Carlsen dengan langkah pertukaran menterinya dengan 3 perwira minor kawan. Walaupun engine tidak menyukainya tadi, tapi Magnus berhasil membuat repot di backup Abdus Satrok. Nanti kita akan upload lagi permainan Magnus Carlsen dengan pengorbanan menteri saat melawan Richard Rapport pada siang hari. Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Sekali lagi terima kasih kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.